Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sesi yang ketiga pada siang hari ini di Minggu Raya ini dalam ibadah live streaming bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Terima salam kami pada siang hari ini. Ada Shalom Tiberias, ada Shalom Tiberias. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kita siapkan untuk uji orang kita pada siang hari ini untuk kita diberkati luar biasa dalam ibadah syukur kita pada siang hari ini. Kita boleh tundukkan kepala kita. Kita boleh satukan hati kita. Dengan hati bersyukur bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, terlebih di siang hari yang ini Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami ada pada siang hari di Minggu Raya ini Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasih, berkumpul pada siang hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menyatakan kebesaran-Mu Yesus Tuhan. Kami menyatakan syukur kami dalam setiap pujian sembah kami di dalam Kau Yesus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus pada siang hari ini, memulihkan setiap kami. Kami undang Kau Yesus Tuhan hadir pada siang hari ini, memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pada siang hari ini, kebenaran firman-Mu Tuhan sanggup mengubahkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada siang hari ini setiap kami yang bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit pasti Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbeban berat diberikan kelegaan. Kami percaya pada siang hari ini Tuhan, kami terima kemenangan demi kemenangan, sukacita yang besar yang Tuhan Yesus pasti sediakan bagi setiap kami. Urapi Tuhan, pakai hamba-Mu yang terkasih Tuhan, yang Kau telah tetapkan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Oh Pendeta Gideon Simanjuntak Tuhan, biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap kami pada siang hari ini Tuhan, kami terima berkat mukjizat di dalam Kau Yesus Tuhan. Kami siap bawa yang terbaik pada siang hari ini, masuk dalam hadirat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kami bawa pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan
Yesus Tuhan. keajaiban Amin. Katakan pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
selalu diberkati Yesus Tuhan kita, dengan bangga kita katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami ucapkan dari mimbar Tuhan yang kudus ini, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bawa sukacita kita. Kita bawa pujian nyanyian kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sungguh mengasihi setiap kita yang percaya. Haleluya. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita bawa pujian kita, angkat suara kita. Ku tak pandang, tak pandang dari gereja mana. Oh, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudaraku, kaulah saudara dan saudariku. Dari suku mana? Ku tak pandang dari suku mana. Oh, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Sorak-sorai, kami persembahkan hanya bagi Yesus, Allah yang memberkati setiap kami, Allah yang menuntun setiap kami. Bersama-sama umat yang percaya. Ku tak pandang dari suku mana. Bersama-sama, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, di dalam Yesus kita bersaudara. Oh, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Di dalam Yesus yang bersukacita, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ia sumber sukacita kita, Ia sumber kemenangan kita. Hanya Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Biar setiap kami menyembah Tuhan, memuji dan percaya hanya pada Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang setia. Bersama-sama King Elias. Bersama-sama kita bersorak. Di dalam Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bersama-sama nyatakan, ku cinta keluarga Allah. 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 Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi yang bersukacita, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Baiklah saudara, siang hari ini tentukan hatimu, kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kembali sama-sama kita mentundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita Tuhan limpahkan bagi kami pada saat siang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk duduk diam untuk terima firman Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu. Karena firman Tuhan tidak hanya terdiri dari kata-kata, tetapi firman Tuhan tidak dari kuasa. Di dalam kebenaran firman Tuhan ada kuasa yang kami terima pada siang hari ini.
Kami percaya di dalam kebenaran firman Tuhan, kami memperoleh keteguhan di dalam hidup kami. Jalan keluar, bahkan jawaban bagi setiap doa-doa kami. Dan kami doa ya Tuhan siang hari ini, kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan pada siang hari ini. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak yang menyampaikan firman Tuhan, memberikan hikmat dari surga, sehingga dimanapun, sehingga setiap firman Tuhan disampaikan pada siang hari ini, dimanapun setiap jemaat Tuhan yang mengikuti pada live streaming service Gereja Tiberias siang hari ini, kami pasti berkati Tuhan. Dengan hati bersyukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Katakan syukurmu siang hari di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengejaran konsisten dalam hidup kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Pengejaran dalam hidup kami adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pengejaran dalam hidup kami agar kami boleh layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah anak-Mu yang tunggal di kayu salib, kami percaya darah tersebut telah melayakkan kami. Darah tersebut telah menjadi jalan masuk bagi kami masuk dalam kerajaan Tuhan. Kami sadar dalam hidup ini kami butuh untuk menjadi berkat, menjadi garam, terang dan bagi dunia ini. Karena dunia ini butuh jawaban, dunia ini butuh terang, dunia ini butuh garam bagi setiap kehidupan mereka yang telah gelap, yang telah pahit. Oleh karena itu Tuhan, di waktu yang sangat singkat dan sederhana ini, kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu. Yang pertama kami berdoa mengucap syukur, kami kembali dapat beribadah di rumah Tuhan. Kami berterima kasih 5 Juli besok minggu kami boleh kembali beribadah secara offline, secara fisik. Yang kedua kami mengucap syukur kami bisa beribadah hari ini. Kami doa Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi, taruh perkataan-Mu dalam perkataannya, taruh isi hati-Mu dalam hatinya, taruh kerinduan-Mu dalam kerinduannya, agar bukan dengan hikmat manusia ia mengajar, tapi semata-mata hikmat Allah dicurahkan dalam setiap kata kalimat yang keluar. Nama Yesus dipermuliakan. Jaringan yang kami pakai tidak ada gangguan, lancar. Kami tolak setiap rancangan si jahat. Bahkan kami berdoa yang mencoba mencuri konsentrasi perhatian dari umat-Mu mendengar firman kami patahkan, agar umat-Mu bisa duduk tenang mendengar firman Tuhan, agar firman yang ditabur jatuh ke hati yang subur, berbuah 10, 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Allah Roh Kudus masuklah ke dalam hati umat-Mu, ke dalam setiap rumah tangga, setiap kamar, setiap pribadi, setiap individu, siapapun mereka yang mendengar. Mereka tidak sama waktu mereka datang, mereka nanti selesai dari acara ini, mereka pulang pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan setiap kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus sembunyikan kami di balik salib-Mu. Hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya dengan iman saya menyalam saudara semua yang ada di rumah, di kamar, dalam perjalanan, dimanapun saudara berada. Terimalah salam dari mimbarnya yang kudus ini, layanan gereja Tiberias live streaming. Shalom Tiberias. Haleluya, shalom. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Yang pertama, mulai 5 Juli atas izin dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan dalam hal ini Kementerian Agama dan juga gugus tugas DKI Jakarta, maka kami pengurus gereja Tiberias memutuskan 5 Juli 2020 minggu depan saudara, gereja Tiberias kembali membuka layanan ibadah offline, ibadah fisik, ibadah tatap muka saudara. Jadi saudara nanti bisa datang ke gereja untuk detail jadwal ibadah, karena untuk sementara belum ada buletin. Detail daftar ibadah saudara bisa melihat di www atau www.tiberias.org.id. Saudara, bagi saudara yang ingin beribadah di rumah atau live streaming untuk anak sekolah minggu, untuk para orang tua, kabar baiknya saudara, karena meninjau masukan dari berbagai macam pihak, juga karena kami mengasihi jemaat dan karena pemikiran yang merasa kayaknya nggak enak. Jadi Pak Pariaji saudara, angka yang boleh ke gereja bukan lagi 45 tahun, tapi kami menyebutnya orang tua usia lanjut. Jadi saudara yang merasa sehat, saudara yang merasa tidak punya penyakit, saudara, walaupun saya secara pribadi kami menyarankan orang tua yang sudah usia lanjut itu 60 dan sekian, lebih baik ibadah di rumah, saran kami. Tapi kalau saudara mau datang ke gereja asal saudara tidak sakit, saudara yakin memakai APD dan sebagainya, saudara disambut dengan kasih Kristus. Dan untuk anak sekolah minggu tetap saudara ada ibadah Beloved Kids di YouTube channel. Tadi ada protes saudara, gereja Tiberias telah mempersiapkan SOP yang begitu ketat. Yang pertama tentunya dengan doa dan puasa
tentunya dengan kuasa minyak anggur, dengan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita di setiap pintu-pintu masuk ada hand sanitizer otomatis. Saudara tinggal ulurkan tangan saudara dan langsung keluar, dia punya semprotannya. Dan juga ada thermal kamera, saudara. Juga ada beberapa cabang yang termogan, yang begitu saudara. Juga ada thermal kamera. Dan setiap sesinya akan disemprot oleh yang namanya cairan Swiss Bell, saudara, Sanis Bell. Cairan ini saya baca, saudara, dapat membunuh berbagai macam kuman. Salah satunya yang namanya Ecobacter, salah satunya E. coli, salah satunya penyakit kuman menular, penyakit menular, HIV, dan juga dapat membunuh yang namanya coronavirus, saudara. Jadi saudara jangan takut, setiap sesinya akan disemprot. Dan asal saudara memenuhi protap yang telah ditetapkan, asal saudara tidak terlalu bagaimana gitu mengikuti dan mengandalkan Tuhan, saya percaya kok datang ke rumah Tuhan. Kita mengatakan Mazmur 91 akan dijauhi sampar penyakit, tidak akan mendekat kepada rumah Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Ini hanya untuk Jakarta dan sekitarnya. Daerah kapan? Nanti kita tunggu. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Karena waktu saya nggak banyak, tema khotbah saya ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi bisa tolong ditampilkan tema khotbahnya. Tema khotbahnya adalah carilah Tuhan dan apa, saudara? Kebenarannya. Ini sepi banget nih. Carilah Tuhan dan apa? Kebenarannya, saudara. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Saya tertarik belakangan ini semenjak live streaming. Saya rindu membangun pondasi yang benar kepada setiap jemaat. Saya rindu karena waktu yang dipercayakan untuk saya berkhotbah mungkin 30-40 menit. Tapi saya rindu sebagai hamba Tuhan, saya membangun yang namanya nilai-nilai yang benar, pengajaran-pengajaran yang benar. Karena gereja Tiberias selalu pemikiran dari gembala sidang saudara dan saya, kita mengarahkan diri bukan kepada perkara-perkara dunia, tapi kita mengarahkan diri kepada perkara-perkara kerajaan surga. Katakan amin. Makanya Pak Pariaji dalam khotbahnya beliau selalu mengajar untuk apa? Cari kerajaan surga. Beliau selalu mengajar untuk apa? Hidup dalam kekudusan. Beliau tidak pernah mengajar tujuan goal dari kekristenan adalah menjadi kaya, menjadi sukses. Enggak. Itu tujuan manusia. Tapi Tuhan bertujuan untuk saudara dan saya mencari kerajaannya, mencari Tuhan dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Kita buka firman Tuhan. Terambil dari Matius 6. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Injil Matius 6 ayat yang ke-25, kita lompat ke ayatnya yang ke-33. Rekan saya, Evangelis Nathanael Graneda, silakan. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab mengatakan, saudara, ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Sama-sama bilang sama saya, hidup saya lebih penting. Penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada apa, saudara? Daripada pakaian. Dilompat di ayat yang ke-33. Ini ayat yang seluruh orang Kristen tahu. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan apa, saudara? Ditambahkan kepadamu. Suatu hari sebuah kerajaan mengadakan lomba menghias kereta kuda. Lomba menghias kereta kuda. Seluruh orang yang punya kuda di seluruh kerajaan mereka sukacita. Karena mereka akan pemenang dari lomba menghias kereta kuda akan diangkat oleh raja untuk menjadi penunggang kuda pribadinya. Untuk mengendarai kereta kuda raja. Jadi seluruh orang di kawasan istana kerajaan mereka mencurahkan waktu, mencurahkan uang untuk apa? Untuk mereka menghiasi kereta kuda. Ada seorang anak muda saking ambisiusnya untuk menjadi yang teratas, untuk menjadi yang terbaik. Dia mengkonsentrasikan segenap daya upaya berminggu
berminggu-minggu, berbulan-bulan dia memfokuskan kepada kereta kuda. Hari yang telah dinanti tiba. Dengan kepercayaan diri, sang anak muda berkata, aku akan mencari pemenang. Karena aku telah menghabiskan seluruh daya, sumber daya, tenaga, waktuku untuk menghias kereta kuda. Ketika waktunya tiba, sang pemuda mempersiapkan kereta kudanya dan mengambil kudanya di kandang. Hal yang mengejutkan terjadi. Saya tahu saudara pasti tahu. Apa yang mengejutkan? Karena kuda yang harusnya menunggang dari kereta kuda ditemukan mati. Kenapa mati? Karena berbulan-bulan sang pemuda fokus kepada kereta kuda. Sampai dia lupa kereta kuda nggak mungkin jalan sendiri. Kecuali ada tuyul dan bayul. Kereta kuda butuh kuda. Ini yang menjadi isu banyak di antara kita. Kita menghabiskan tenaga. Nggak sedikit dari kita yang apa? Rela menderita. Nggak sedikit dari kita yang apa? Rela menyakiti diri sendiri. Ada banyak di antara kita bangun pagi, pulang sampai malam, tidur sampai subuh, banting tulang cari duit dan sebagainya. Tanpa mereka sadari bahwa itu bukan kehendak Allah. Saya mau bilang sama saudara, memang Tuhan memerintahkan untuk kita bekerja. Tapi prioritas utama yang Tuhan ingin adalah saudara carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dr. Christian Barnard masuk dalam sebagai salah satu ilmuwan atau dokter terbaik yang pernah ada. 1987 dia menjadi orang pertama, dokter jantung pertama yang berhasil melakukan operasi transplantasi jantung dari jantung orang yang meninggal ke jantung orang yang hidup. Dia berada dalam puncak kejayaannya. Suatu ketika dalam puncak kejayaannya mengagetkan banyak orang. Istrinya Dr. Christian Barnard menggugat cerai Dr. Christian Barnard. Para wartawan hendak mencari tahu. Para wartawan, pertanyaan pertama yang ditanya oleh wartawan, kenapa Anda menceraikan suami Anda di saat suami Anda dalam puncak kejayaannya, puncak masa-masa emasnya? Apa jawaban dari istrinya? Istrinya berkata, saya bukan istri pertama dari Christian Barnard. Istri pertama dari Christian Barnard adalah apa? Pekerjaannya. Di satu sisi Dr. Christian Barnard mencapai puncak karir kehidupannya. Tapi di sisi lain yang paling penting yaitu family, keluarga, menjadi korban dari apa yang dia lakukan. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Alkitab mengatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-30. Dikatakan saudara bahwa ayat ini menggambarkan tentang kekhawatiran. Yesus tahu hidup kita nggak luput dari kekhawatiran. Apalagi masa pandemi ini. Banyak orang yang khawatir. Banyak orang yang takut gajinya dipotong. Saya berapa waktu lalu ketemu. Ada semua organisasi. 3 bulan perusahaan besar. Seluruh perusahaannya tidak digaji. Mereka masuk kantor karena nggak punya pilihan. Kalau berhenti cari kerja susah. Tapi masuk kantor sebagai pengabdian tidak digaji. Makanya saya mau bilang sama saudara, banyak orang hari-hari ini khawatir. Saya pelajari keberhasilan diperoleh bukan karena banyaknya aktivitas. Tapi keberhasilan diperoleh karena kita memiliki prioritas yang tepat dalam hidup ini. Bisa tampilkan, keberhasilan diperoleh bukan karena banyaknya aktivitas. Tapi keberhasilan diperoleh karena kita memiliki prioritas yang tepat dalam hidup ini. Sama-sama bilang sama saya, prioritas yang tepat. Bukan berarti sibuk bangun pagi, saudara keluar rumah, jungkir balik, lakukan segala hal. Segala hal sampai tenaga saudara udah gak ada lagi kekuatan. Yang saya takut gini loh. Ketika kita kembali back business as usual. Ketika kembali ke marketplace. Yang saya takut kita kembali kayak yang dulu. Yang saya takut pandemi ini gak ngajarin apa-apa sama kita. Gak bermaksud menyombongkan diri. Di belakangan ini saya bicara banyak dengan gembala sidang. Sekelas Bapak dan Ibu Pariaji aja, mereka bilang pandemi ini menobatkan kami lebih lagi. Saya mikir sama istri. Sekelas Pak Pariaji, sekelas Ibu Darniati, apalagi bertobatkan hidup mereka buat Tuhan, harta mereka buat Tuhan. Tapi mereka hari demi hari melalui pandemi ini mengajarkan banyak hal. Saya pun pribadi sama istri, sama keluarga, sama teman-teman pendeta, kami menyadari banyak hal. Saya terlalu excited untuk 5 Juli nanti. Saya udah janji sama diri saya. Saya bukan Gideon yang sama 4 bulan yang lalu. Saya bukan Gideon yang sama sebelum pandemi.
Banyak hal yang telah mengubah prioritas saya. Melalui pandemi ini saya dibersihkan sama Tuhan. Tuhan meluruskan jalan kembali. Tuhan kembali menyadarkan buat apa melayani tapi hatimu tertuju kepada keuntungan. Buat apa dari pagi sampai malam kelihatan melayani tapi hatimu jauh dari Tuhan. Buat apa dipuji banyak orang tapi Tuhan tidak berkenan sama pelayananmu. Buat apa? Bagi saya, bagi banyak orang mungkin kau tidak dikenal, tapi surga mengenal engkau. Bagi banyak orang mungkin engkau bukan orang yang hebat, tapi di mata Tuhan engkau orang yang hebat. Karena bukan penilaian manusia yang perlu kita cari, tapi penilaian dari kerajaan surga. Saya selalu bilang sama saudara, bagaimana untuk saudara dan saya terhindar dari kekhawatiran. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Yang pertama, untuk saudara dan saya terhindar dari kekhawatiran. Ketika kekhawatiran menyerang, saya pelajari orang khawatir karena mereka tahu di masa depan ada potensi kerugian. Orang khawatir karena mereka tahu di masa depan ada potensi ancaman. Potensi kerugian mengenai pemasukan. Potensi ancaman mengenai kesehatan. Kenapa orang khawatir? Saya pelajari karena mereka takut dengan masa depan. Kenapa orang bisa khawatir? Bahkan orang yang paling beriman sekalipun bisa tiba-tiba ketakutan akan masa depan. Bahkan orang yang berteriak di mimbar sekalipun, orang yang melayani sekalipun bisa suatu ketika diserang sama kekhawatiran. Bagaimana caranya? Ambil pulpen saudara, ambil catatan saudara. Yang pertama, untuk saudara dan saya tidak diserang oleh kekhawatiran. Bagaimana ketika kekhawatiran menyerang kita? Apa yang harus kita lakukan? Saya suka sekali ayatnya yang ke-33. Tolong dibacakan, silakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Stop. Apa yang harus kita lakukan ketika kekhawatiran menyerang kita? Yang pertama dikatakan, poin yang pertama, carilah dahulu. Sama-sama bilang sama saya, carilah dahulu. Sama-sama bilang sama saya, prioritas saya harus benar. Sama-sama bilang sama saya, tujuan saya harus tepat. Amin saudara. Dalam Kejadian, kita lihat firman Tuhan, Lukas 18 ayat 19-30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tua atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat kali ganda pada masa ini juga. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah. Prinsip ini bisa kita pakai dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita. Apa prinsipnya? Pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 1 dibuka dengan kalimat pada mulanya apa? Allah. Jadi ketika saudara berbisnis, ingat prinsip ini. Pada mulanya Allah. Ketika saudara membangun rumah tangga, ingat prinsip ini. Pada mulanya Allah. Ketika saudara membangun karir, ingat Allah. Kejadian 1 ayat 1 dibuka dengan kalimat pada mulanya. In the beginning. Pada mulanya. Makanya kalau saudara diserang oleh kekhawatiran, perbaiki prioritasmu. Kenapa orang bisa khawatir? Karena ketika prioritasnya bicara makan, minum, pakai, prioritasnya bicara mamon, prioritasnya bicara keuntungan, prioritasnya bukan lagi kerajaan surga, pasti khawatir. Tapi kalau orang prioritasnya adalah kingdom of God, kerajaan surga, gak akan kenal khawatir. Saya diberkati oleh pelayanan Bapak dan Ibu Pariyaji. Saya tolak dusta, tolak tipu, tolak menjilat dan sebagainya. Tuhan saksinya. Di tengah gereja mengalami yang namanya guncangan begitu hebat. Gedung-gedung sewa, gereja sewa begitu banyak. Walaupun kita punya juga banyak. Pegawai yang ratusan, pengeluaran yang gak sedikit. Saudara, saya pelajari banyak orang-orang ketakutan. Bagaimana segala macam. Tapi Tuhan saksinya sampai hari ini. Pak Pariyaji sama Ibu, dia bersiap. Siap apa? Kalau perlu harta pribadi saya, Gideon, saya beri untuk gereja. Pak Pariyaji sama Ibu Pariyaji berkomitmen. Komitmen apa? Semua pegawai gereja, saya boleh tanya, semua pegawai gereja tidak boleh dipotong gajinya. 3-4 bulan pendapatan menurun
Tapi Bapak dan Ibu bilang, hamba Tuhan tidak boleh dipotong gajinya. Kalau ada orang yang fitnah bilang pendeta tua tidak diurus, itu nggak ngerti urusan dalam gereja Tiberias. Apa kami perlu tulis itu si ini nggak perlu. Tapi saya mau bilang saudara, bagi mereka harta mereka bukan memerintah hidup mereka, tapi harta mereka diperintah oleh mereka. Mamon ketika menjadi hamba yang setia. Karena mamon ketika jadi hamba, dia akan mempermudah hidup kita. Uang ketika jadi hamba, dia akan mempermudah hidup kita. Tapi ketika mamon menjadi tuan, menjadi owner, karena mamon gak kenal keluarga, mamon gak kenal saudara, gak pernah perkenalkan sepupunya mamon, gak ada. Mamon ketika jadi tuan akan menderita hidup kita. Tapi ketika mamon menjadi hamba, sampai hari ini, bahkan Ibu Gembala udah siap, Bapak Gembala udah siap. Kalau sampai tahun depan, penurunan dan sebagainya, kami diberi peraturan yang kurang lebih tidak resmi di gereja. Apa? Tidak boleh khotbah perpuluhan, tidak boleh khotbah buah sulung, tidak boleh khotbah persembahan. Kalau ada pendeta minta persembahan, apalagi kasih perpuluhan dan segala macam, beliau orang paling pertama yang marah. Makanya dari Pak Pariaji khotbah keras kan. Ada pendeta yang terkenal minta-minta, bahkan meminta orang-orang kaya untuk kasih duit. Pak Pariaji bilang kalau pendeta minta-minta gak punya kehormatan. Saya ngomong ini bukan untuk sombong, untuk gaya-gayaan, bukan. Tapi saya bangga di Tiberias. Kenapa bangga? Karena gembala saya gak pernah mikirin uang. Yang ada apa yang dia punya, dia akan kasih untuk rumah Tuhan. Ngomong-ngomong, saya dikasih izin sama Pak Pariaji untuk terlambat, jadi tolong turunkan itu. Oke saudara, kita lihat ketika kita belajar, pada mulanya adalah Allah. Kita katakan pada mulanya adalah Allah. Kalau ketika kita mencari kerajaan Allah, kerajaan surga dan kebenarannya, apa sih kerajaan Allah? Pertanyaan gitu kan, Pak Pendeta, apa sih kerajaan? Apa sih, kenapa kita harus cari kerajaan Allah? Saya pelajari kerajaan Allah. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan hanya bicara baca Alkitab, enggak. Bukan hanya bicara berdoa, enggak. Tapi ketika kita mencari kerajaan Allah, lebih deeper dari situ. Kerajaan Allah bisa tolong ditampilkan. Kerajaan Allah, ketika kita mencari kerajaan Allah adalah kita mengizinkan, tolong tampilkan slide-nya, kita mengizinkan pemerintahan. Kita mengizinkan Allah memerintah, Allah mengatur, Allah mengarahkan, Allah berkuasa penuh atas hidup kita. Itu kerajaan Allah. Jadi ketika Allah, Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bukan sekedar hari Minggu pergi ke gereja, bukan. Bukan hanya sekedar buka Alkitab, bukan. Bukan hanya sekedar berdoa, bukan. Bahkan jauh lebih dalam, bukan hanya sekedar melayani, bukan. Tadi saya suka gregetan sama orang yang melayani tapi hidupnya masih berantakan. Bukan saya menghakimi, tapi kalau saudara berani melayani harus berani bayar harga. Masalah saudara nggak kuat dan segala macam Tuhan sanggup, tapi jangan nyaman sama keadaan. Kerajaan Allah bicara apa? Tolong tampilkan slide-nya. Mengizinkan Allah. Ya, slide-nya. Mengizinkan Allah memerintah, mengatur, mengarahkan, berkuasa penuh atas hidup kita. Jadi ketika Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Yesus mau bilang begini, tepatkan prioritasmu menjadi kerajaan Allah. Pencarianmu kerajaan Allah. Ketika engkau bangun pagi, engkau bekerja, engkau mengizinkan Allah mengatur langkah saudara. Ketika engkau dealing bisnis, engkau mengizinkan Allah memerintah atas bisnis saudara. Ketika saudara memutuskan keputusan, engkau mengizinkan bukan engkau yang berkuasa, tapi Dia yang berkuasa. Itu kalimat cari kerajaan Allah dan kebenaran. Makanya Yesus menekankan berkali-kali, cari kerajaan Allah. Apa cirinya? Orang yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama, orang yang punya prioritas hidupnya ialah kerajaan Allah, akan terlihat jelas. Yang pertama apa? Orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran, ciri yang pertama, kemana sebagian waktunya digunakan.
Kalau orang prioritasnya adalah kerajaan Allah, ketika kita melihat satu hari kehidupannya, kita akan menemukan jam doa di sana. Kita akan menemukan pujian penyembahan di sana. Kita akan menemukan pembacaan Alkitab di sana. Kita akan menemukan perenungan firman Tuhan di sana. Tapi kalau ada orang bilang prioritas saya kerajaan surga, kalau ada orang ngomong saya melayani Tuhan, tapi 24 jam waktunya nggak pernah buka Alkitab, nggak pernah berdoa, nggak pernah merenungkan firman, malas menyembah Tuhan, saya beri nama orang munafik dia. Orang yang punya prioritas kerajaan Allah, sebagian waktunya digunakan untuk apa? Akan kelihatan. Kalau orang prioritas kerajaan Allah, kita ikutin di 24 jam. Kita akan menemukan ada jam doa di sana. Kita akan menemukan pembacaan Alkitab di sana. Perenungan firman. Kita akan menemukan dia perjamuan kudus pakai minyak dan sebagainya. Yang kedua, orang yang prioritasnya kerajaan Allah. Dikatakan apa? Untuk apa sebagian besar uang yang ia miliki? Istri saya cerita sama saya berapa waktu yang lalu. Dia bilang, sayang semenjak aku punya gini, melahirkan gini, aku sampai lupa beli baju baru. Saya bilang, bagus. Dia sampai lupa beli baju baru. Kenapa? Karena setiap kali pergi ke mall, otak dia nggak pergi lagi ke Zara, ke Debenhams, ke Ramayana, Pojok Busana kalau ada. Kalau dia ke Senayan, kalau dia ke mall, yang dia cari apa? Mama peduli. Mother care. Yang harganya mama tidak peduli. Iya saudara, yang tiap hari dia pikirin apa? Uang yang saya kasih sama dia, saya kasih istri saya setiap bulan $1 juta. Orang kaya. Orang kaya, jangan cemburu. Saya kasih bulanan sama istri saya. Istri saya punya penghasilan sendiri. Mayoritas uang yang dihabiskan untuk anak kita. Anak saya bukan anak saudara loh. Untuk Genesaret, Benyamin, Simanjut. Uang yang dia pakai untuk anaknya. Kalau saudara bilang prioritas modal kerajaan surga, pasti. Kalau setelah akhir bulan bikin pembukuan, uangmu kemana? Akan diketemukan di situ tuh. Nolong orang miskin, nolong keluarga yang kekurangan, akan ditemukan di situ tuh. Kasih buat si ini, kasih buat si ini, gitu. Gak usah kasih pendeta, pendeta dipelihara Tuhan, dipelihara Tuhan. Akan temukan di pembukuan. Tapi kalau orang prioritasnya dunia, ketika pembukuan, ditemukan apa? Jalan-jalan, makan, minum, pakai. Yang ketiga, kalau orang prioritasnya kerajaan surga, apa yang selalu menjadi pembahasan atau perhatiannya? Saya punya teman baru pacaran waktu saya zaman kuliah sama gadis impiannya. Saya ketemu dia setiap hari selama 3-4 bulan. Saudara mau tahu apa yang dia bahas sama saya? Pacarnya betul. Gak mungkin Pak RT-nya. Dia selalu bahas pacar saya baru potong rambut segini. Pacar saya baru kirim SMS tuh kan sweet banget kan. Pas saya lihat gak ada sweet-sweetnya. Begini orang kalau prioritasnya kerajaan surga, pembahasan atau perhatian akan kelihatan. Kalau orang prioritas kerajaan surga, ketika kita ketemu sama dia, kita akan ketemu sama dia. Dikit-dikit dia akan bahas Yesus. Dikit-dikit dia akan ceritakan kebaikan Yesus. Kalau saudara lihat Instagramnya, akan ada yang namanya pembahasan firman. Kalau saudara cari hari Minggu, gak jauh-jauh, pasti gereja. Kalau saudara lihat, saudara apa yang menjadi kerinduannya pembahasan dia. Saudara kalau suka sepak bola, kan Liverpool baru juara 30 tahun akhirnya juara. Ya kan, The Reds 30 tahun 1 piala, Manchester United 30 tahun 13 piala. Saya pendukung apa? AS Roma, gak ada hubungannya. Orang kalau suka kan itu. Yang terakhir apa? Waktu saya gak banyak. Apa yang ia lakukan di waktu luangnya? Orang kalau prioritas kerajaan surga, maaf ya, bapak-bapak kalau lagi stres, kalau lagi libur hari Minggu atau hari Sabtu, dia akan apa ya saudara? Perbaiki mobilnya. Dia akan apa? Mancing. Dia akan apa? Ibu-ibu belanja. Tapi orang kalau prioritasnya kerajaan surga, di waktu luangnya saudara akan ketemukan dia baca Alkitab, cari firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Makanya maksudnya apa? Kita akan selalu punya waktu untuk apa yang kita anggap penting. Kita akan selalu punya waktu untuk apa yang kita anggap penting. Saudara dan saya nggak perlu diajarin untuk makan. Saudara tanpa disuruh pasti makan.
Karena saudara tahu makan itu penting. Saudara nggak pernah disuruh untuk yang namanya mandi. Mungkin bagi beberapa orang nggak mandi, tapi bagi banyak orang mandi tanpa disuruh pasti mandi. Karena itu penting. Berikutnya, maksudnya apa? Ketika kita menjadikan Tuhan prioritas, artinya jadikan Yesus menjadi sesuatu yang paling kamu nantikan, paling kamu nikmati, paling bikin kamu susah lepas, paling gak mikir waktu ngeluarin uang, paling bikin kamu lupa waktu. Ketika Yesus menjadi prioritas saudara, maka hari Minggu akan menjadi hari kesukaan saudara. Ketika Yesus menjadi prioritas saudara, ketika leader saudara memberi jadwal pelayanan, kau gak akan banyak omong. Karena bagimu pelayanan adalah anugerah, gak peduli sekaya apapun engkau. Ketika engkau melayani, ditaruh di mana aja, aku akan melayani. Orang yang menjadikan Yesus sebagai prioritas, Yesus akan menjadi yang paling dinantikan. Yesus akan menjadi yang paling dinikmati. Yesus akan menjadi yang paling susah dilepas. Paling gak mikir waktu ngeluarin uang, paling bikin lupa waktu. Jangan main PS lupa waktu, jangan nonton drama Korea lupa waktu. Dari terbit tiba-tiba melek udah 2025, beda 2025. Bahaya. Harusnya ketika nyembah Tuhan, sadar-sadar udah, ya ampun, udah pagi ya, padahal nyembah dari malam. Saya pernah sama Pak Pariaji, sama Kak Argo Pariaji di Derbonerkes ke Bandung. Pak Pariaji di depan, supir di sebelah kanan. Saya sama Kak Argo di belakang, ngobrol. Tuhan saksi, keluar dari rumah Pak Pariaji, Pak Pariaji langsung angkat tangan, doa. Saya sama anaknya Kak Argo di belakang udah ngobrol panjang lebar, Sabang sampai Merauke. Lewat tol terus kurang lebih 4 jam perjalanan, kami ngobrol. Saya tengok ke depan, Bapak masih doa. Saya ngobrol lagi, tengok ke depan, Bapak masih doa. Sampai di gedung Horizon KKR, masuk, Bapak Raji baru, ya sudah sampai. Seperti bilang, sudah sampai. Ya cepet banget. Saya mau bilang, Pak 4 jam Pak. Kalau orang prioritasnya surga, ketika nyembah Yesus, gak banyak omong. Karena dia tahu bukan Yesus yang butuh dia, dia yang butuh Yesus. Katakan amin. Makanya Alkitab katakan demikian. Sama-sama kita lihat firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33 versi bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Teman-teman saya bisa siap-siap. Tolong bacakan, silakan. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi usahakanlah dahulu, ini yang benar. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan juga kepadamu. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sudah dimengerti, kata kerajaan Allah dan kebenarannya diterjemahkan dengan supaya Allah memerintah atas hidup saudara dan saya. Jadi hidup dalam pemerintahan Allah, hidup dalam kehendak Allah merupakan prioritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Hal ini harus menjadi pengejaran kita yang paling utama dan paling konsisten. Saya mau bilang sama saudara, lihat ke depan, saudara, tolong tampilkan. Saya mau bilang sama saudara, pengejaran akan Allah, pengejaran akan kebenarannya, pengejaran akan kerajaan Allah harus menjadi prioritas tertinggi. Saya mau bilang, kalau saudara orang kaya tapi engkau nggak cari kerajaan surga, ketika engkau mati pasti neraka. Mohon maaf perkataan saya. Saudara boleh badanmu sehat tapi engkau nggak cari Tuhan Yesus, ketika engkau mati pasti masuk neraka. Tapi saudara bukan orang kaya, bahkan cenderung kekurangan. Tapi ketika engkau cari kerajaan surga, ketika engkau mati dijemput oleh Tuhan Yesus masuk surga. Saudara boleh badanmu gak sehat-sehat, banyak kelemahan tubuhmu, tapi engkau cari kerajaan surga dan kebenarannya, ketika engkau pulang, Tuhan akan masukkan engkau ke surga. Karena pengejaran kekristenan tidak pernah kekayaan. Tujuan dari kekristenan tidak pernah kejayaan. Tujuan dari kekristenan tidak pernah kemewahan. Tidak pernah. Jadi jangan downgrade kekristenan. Jangan jadikan kekristenan sebagai alat untuk menjadi kekayaan. Kalau saudara baru jadi orang Kristen, tujuannya itu wajar. Tapi ketika makin lama makin dewasa rohani. Saya suka sekali terjemahan bahasa Inggrisnya.
Dikatakan demikian, so above all, constantly chase after the realm of God's kingdom and the righteousness that precedes him. Then all these less important things will be given to you abundantly. Saya suka sekali dikatakan saudara, all these less important things. Jadi prinsipnya bukan cari Yesus, maka yang penting ditambahin, bukan. Bahasa asli menggunakan kata all these less important, yang kurang penting. Jadi ketika saudara cari Yesus, itu yang paling penting. Maka yang kurang penting itu apa? Makan, minum, pakai, Tuhan tambahkan. Jadi jangan pikir engkau cari Yesus untuk yang paling penting dapat. Enggak, itu salah. Karena engkau cari Yesus, cari kerajaan Allah, itu yang paling penting. Katakan amin. Maka yang kurang penting akan ditambahkan. Saya ada satu gambaran yang menarik, bisa tolong ketika Anda mengatur jadwal harian, mingguan, apakah kerajaan Allah dan kebenarannya merupakan prioritas di dalamnya? Ketika Anda membuat planning, apakah kerajaan Allah, kebenarannya merupakan prioritas dalam planning Anda? Jadi ketika saudara menyusun program, ketika saudara membeli rumah, apakah saudara melibatkan Tuhan dalam pembelian rumah? Ketika saudara pindah kantor, apakah saudara melibatkan Tuhan dalam pindah kantor? Ketika saudara making decision, mengambil keputusan, apakah saudara melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan? Saya minta tolong teman saya 4 orang. Bisa maju ke depan. Bisa tolong di-shoot ke mereka. Bisa cepat, karena waktunya gak banyak. Ayo. Saya pengen saudara pay attention. Bisa tolong zoom kemari. Bisa kemari? Great, semua, ayo. Saudara perhatikan dengan baik, karena ini pasti akan memberkati saudara. Oke, itu dikit. Oke, silakan. Ya, ayo Pak. Oke, dapat ya? Di sini lagi. Oke, saudara bisa perhatikan dengan baik. Dalam Matius 6, ayat yang ke-25. Saya bacakan bagi Matius 6 ayat yang ke-25. Mengatakan demikian saudara, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Silakan saudara. Hidup ini dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Hidup ini terdiri dari makan, minum, pakai. Hidup ini. Matius 6 ayat 25. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Ngomong-ngomong mereka sesuai standar pemerintah. Pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan. Oke? Dan jarak 2 km. Hidup ini makan, minum, pakai. Dalam Matius 6 ayat 25. Dan dikatakan saudara, ini urutan yang paling benar dalam kerajaan surga. Ketika makan, minum, pakai dikendalikan oleh mamon. Makan, minum, pakai mengandalkan mamon. Tolong tangan. Udah ada sarung tangan. Oke, aman saudara. Bebas penyebaran. Makan, minum, pakai dikendalikan oleh mamon. Dikendalikan karena uang kita akan menentukan kita makan apa. Uang kita akan menentukan kita minum apa. Uang kita akan menentukan pakaian apa yang kita pakai, baju apa yang kita pakai, rumah apa yang kita tinggali. Makan, minum, pakai dikendalikan oleh mamon. Makan, minum, pakai mengandalkan mamon. Dan mamon saudara dikendalikan tangannya. Dikendalikan oleh manusia. Dikendalikan oleh manusia. Karena pada prinsipnya mamon tanpa manusia nggak punya kuasa. Saudara taruh uang saudara di kamar saudara 1 juta. 3 tahun kemudian saudara nengok nggak mungkin jadi 10 juta. Tetap 3 juta. Saudara taruh uang saudara 3 juta. Nggak mungkin 2 bulan kemudian jadi capcay. Nggak mungkin. Tetap 3 juta. Karena uang hanya berkuasa ketika manusia. Jadi yang benar mamon dikendalikan oleh manusia. Mamon mengandalkan manusia. Tanpa manusia, mamon gak bisa apa-apa. Dan manusia
dikendalikan oleh Tuhan. Manusia mengandalkan Tuhan. Ini yang benar. Matius 6 ayat 33. Ketika manusia mengandalkan Tuhan, maka manusia diberi kuasa mengendalikan mamon, diberi kuasa untuk menuntun mamon. Ketika mamon dikendalikan oleh manusia, maka makan minum pakai nggak akan mengkhawatirkan. Yang menjadi permasalahan ketika yang paling ujung disingkirin. Pergi dulu jauh-jauh ke Bali. Bangku posisi Tuhan kosong. Bangku tempat Tuhan kosong. Manusia gak mungkin mengisi posisi Tuhan. Karena manusia adalah makhluk yang menyembah. Manusia adalah makhluk yang menghamba. Ketika manusia, bangku ini kosong, manusia akan mengisi dengan yang namanya seks, drugs, uang, dan sebagainya. Ketika bangku ini kosong, maka manusia, saudara, kita katakan apa? Ketika bangku ini kosong, maka manusia akan mulai apa? Ini gak mungkin bisa kosong, saudara. Gak mungkin. Dalam Injil Matius 12, Alkitab katakan ayat yang ke-46, perumpamaan mengenai rumah yang kosong. Ada rumah yang kosong, tertata, rapi, bersih. Iblis kembali dari yang namanya padang gurun, semak belukar, lihat rumah kosong. Alkitab katakan apa? Iblis akan bawa 7 orang temannya, gambaran sempurna. Untuk apa? Merusak keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. Jadi ketika ini kosong, maka ini akan menjadi kejadian. Alkitab katakan dalam perumpamaan Matius 6, menghamba kepada 2 Tuhan. Kerajaan Allah digambarkan musuh terbesarnya bukan iblis, tapi kerajaan tidak mungkin kau dapat mengabdi kepada Tuhan. Kau gak bisa mengabdi kepada kerajaan Allah dan kepada mamon. Celakanya mamon dalam Alkitab disebut sebagai tuan kecil. Tuan kecil. Ketika posisi Allah kosong, ketika manusia tidak ada dikendalikan oleh Allah, pelan tapi pasti mamon akan mengendalikan manusia. Dan manusia akan menjadi budaknya mamon. Maka manusia dikendalikan oleh mamon, dan manusia akan muncul kekhawatiran. Apa yang saya makan, apa yang saya minum Tuhan, apa yang akan saya pakai, cicilan, tagihan, dan sebagainya akan mulai menakuti saudara. Makanya Alkitab katakan yang benar tolong dikembalikan. Ya, yang benar. Kita undang Tuhan, silakan. Pegang kendali. Ketika Tuhan mengendalikan manusia, maka manusia diberi kuasa mengendalikan mamon. Maka makan, minum, pakai tidak akan lagi mengkhawatirkan saudara. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saudara, silakan duduk kembali. Ayat terakhir, kita sama-sama buka firman Tuhan. 3 rahasia iman sejati, iman yang benar. 3 rahasia iman yang benar dan iman yang sejati. Saya nggak bilang iman yang benar ada 3. Winner tolong dibantu. Tapi yang saya bilang iman yang benar, saudara, 1, tapi cirinya ada 3. Sedikit belajar teologi. Iman yang benar dan sejati. Yang pertama cirinya adalah notisia. Apa itu notisia, Pak Pendeta? Iman yang melibatkan pengetahuan dan akal budi. Apa maksudnya? Saya tahu yang saya ketahui itu benar. Saya tahu yang saya ketahui itu benar. Kalau orang bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Saya tahu ya saudara Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia mati di kayu salib. Kenapa dia Tuhan? Karena dia berjalan di atas air. Kenapa dia Tuhan? Karena dia naik ke surga. Jadi iman notisia adalah iman yang saya tahu. Apa yang saya tahu itu benar. Itu notisia. Jadi kalau gereja yang menganut pengajaran notisia, dia akan memanjakan jemaatnya dengan teologi-teologi yang dalam. Dia akan mengajar mengenai ekskatologi, mengenai second coming, mengenai trinitas.
kuat pemahamannya. Jadi akal budinya percaya apa yang dia tahu itu benar. Yang kedua, saudara, iman yang benar cirinya adalah asensus. Apa itu Pak Pendeta? Keyakinan, percaya sungguh-sungguh akan apa yang diketahui itu benar. Jadi kalau yang tadi secara pengetahuan dia tahu apa yang dia tahu itu benar. Tapi yang kedua ini dia punya experience, pengalaman sama Tuhan. Dia mengalami Tuhan entah dalam ragawi, entah dalam mimpi, entah dalam penglihatan. Walaupun secara pengetahuan dia nggak terlalu banyak. Ketika orang tanya apa Trinitas dia mungkin bingung gitu. Tapi dia tahu asensus. Yang ketiga, saudara, gereja ciri iman yang benar yang ketiga adalah fidesia. Apa itu? Berserah dan bersandar total kepada apa yang diimani. Ketika tiga, kalau saya pakai bahasa awam ya, kalau saya pakai bahasa teologi ya, bahasa kaum awam, iman yang benar artinya mengasihi Tuhan dengan pikiran, mengasihi Tuhan dengan perasaan, mengasihi Tuhan dengan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Kita lihat firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Apa maksud iman yang sejati? Tolong tampilkan. Klik slide berikutnya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Asensus. Dia mengalami. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin. Notisia. Dia mengetahui apa yang diketahui itu benar. Bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Fidesia. Saya doa agar engkau mengasihi Tuhan dengan pikiran, perkataan, dengan perasaan dan kehendak. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah offline. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah berkenan hadir. Carilah Tuhan dan kebenaran. Kau datang dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Pegang tangannya. Datang sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku
kita kasih tepuk tangan yang luar. Sama-sama katakan Yesus kau. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Sambil angkat kedua tanganmu, kau memberikanku hidup. Sambil pegang dadamu katakan harapan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan ku ikut kehendak-Mu. Sama-sama bilang sama Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan janjiku. Kepadamu. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara. Katakan iman percayamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Waktu saya nggak banyak saudara. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kerinduan saya agar ketika kembali kita bekerja, kembali kita ke kantor, kita melewati pandemi ini, kita mengambil sesuatu dari pandemi. Kita belajar sesuatu dari pandemi ini. Kita jadi pribadi yang lebih baik melalui pandemi ini. Agar kita benar-benar bertobat. Kalau saudara perhatikan rekan-rekan pendeta Tiberias yang dipercayakan melayani di live streaming, kami nggak pernah janjian. Tapi pesan yang kami sampaikan, benang merahnya sama. Apa benang merahnya? Bertobat. Apa benang merahnya? Cari kerajaan surga. Apa benang merahnya? Berhenti memprioritaskan uang. Berhenti menghambakan dirimu kepada mamon. Berhenti menjadikan uang yang segalanya. Karena ketika mamon memerintah hidup saudara, engkau menderita. Engkau boleh orang kaya raya, tapi tanpa Tuhan engkau orang yang paling menderita. Engkau boleh orang terkenal, bergelimpang kemewahan, tapi tanpa Tuhan engkau orang yang paling menderita. Tapi mungkin hari ini engkau gak punya banyak kekayaan, tapi hatimu berpaut kepada Yesus. Saya beri nama engkau orang yang berbahagia. Karena apa? Yang kekal sudah menjadi bagian. Mungkin hari ini secara fisik badanmu gak sehat, tapi hatimu mengasihi itu. Saya mau bilang sama saudara, engkau orang yang berbahagia. Karena apa? Ketika dunia berakhir beserta dengan isinya, surga menanti engkau. Tapi engkau boleh orang yang secara fisik badanmu sehat, tapi hatimu menjauh dari Tuhan. Saya beri nama engkau orang yang paling malang di dunia. Karena ketika kematian menjemput engkau, neraka akan menanti saudara. Saya tidak menghakimi, saya tidak membenci saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan dari mimbar yang kudus ini, saya berikan saudara beberapa saat untuk berdoa. Kalau ada dosa, bereskan. Saudara lihat tadi ilustrasi. Biarkan bangku itu diisi oleh Tuhan. Biar engkau mengandalkan Tuhan, engkau dikendalikan oleh Tuhan. Maka orang yang mengandalkan, dikendalikan oleh Tuhan akan diberi kuasa untuk mengendalikan mamon. Akan diberi kuasa untuk mengendalikan harta benda. Maka makan, minum, pakai tidak akan menjadi pengecaranmu lagi. Makan, minum, pakai tidak akan menjadi hal yang kau khawatirkan lagi. Karena yang memegang hidup adalah Tuhan. Dia menjadi kurios, master of your life. Hidupmu bukan milik engkau lagi, tapi Kristus. Kau ini doa saudara. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan. Bersama dengan rekan saya pendeta Reno, angkat lagu ini dari awal. Jadikan lagu ini sebagai doa saudara. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Dari rumah saudara, dari mimbar, sama-sama kita angkat lagi. Katakan,
Yesus kau kebenaran. Tutup mata saudara, katakan. Yang menyelamatkanku. Bilang sama Tuhan, siang hari ini kau memberikanku Hidup dan pengharapan. dan pengharapan. Hari ini rendahkan hatimu, bilang sama Tuhan, Ku ikut kehendak. apa yang Tuhan mau biar jadi sama saya. Apa yang Tuhan plan biar jadi sama saya. Anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara dengan iman percaya kalau ku hidup, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita sama-sama kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk menerima sakramen di akhir zaman, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam, tergantung di atas kayu salib, agar hari ini bersama dengan keluarga kami menolak terkapar di meja operasi, kami tolak bisu operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, kemana kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, tidak bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat
menolak dosa, setan-setan, dan segala perbuatannya. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doaku penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan dalam kekudusan, Tuhan berkati, berhasil. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua dimeteraikan jadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara. Kami tolak fitnah atas keluargaku, gerejaku, hidup dan pelayananku. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut, telapak kaki, sempurna sehat oleh darah Yesus. Jantungku, ginjalku, leverku, paru-paruku, seluruh organ tubuhku sempurna sehat. Hari ini aku sembuh, aku sehat. Masing-masing silakan saudara berdoa. Apa yang saudara butuhkan perlukan datang sama Tuhan. Kami menyerahkan berkati Pak Yulianto, Bapak Adrian bersama dengan Ibu Abigail. Menyerahkan juga Ibu Elva dalam pekerjaan proyeknya, diberkati berhasil. Adik dari Sarah Arlin diberkati Tuhan, sembuh, bebas sakit penyakit. Berkati Bapak Joni Simamarta, kami tolak kanker tumor. Berkati Ibu Uya Redianto bersama dengan Ganjar, diberkati Tuhan, penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Siapapun kami yang hadir, terima berkat, terima mukjizat. Sesi berikutnya rekanmu, rekan hamba Pendeta Teddy Lusli, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang kami, Pendeta Pariaji, bahwa kuasa perjamuan kudus, kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana, setiap hari jubah baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus, aku mulia. Suatu hari terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di surga. Yang ketiga, dengan roti mana, selalu kasut sepatu baru, punya roh majikan. Aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus, aku naik bukan turun, jadi kepala dan tidak menjadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, toko daganganku, karirku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Pelayananku diberkati Tuhan, berhasil. Segala sakit, penyakit, penderitaan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di surga. Yang ketiga, dengan roti mana, selalu kasut sepatu baru, punya roh majikan. Aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus, aku naik. Saudara yang buat minyak urapan, bisa angkat minyak urapan saudara. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan yang suci, yang kudus, dari gereja martir, kepala martir, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Setiap pot, setiap botol, setiap tetes ada tanda kuasa dan mukjizat. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Kami berdoa bersyafaat, sama-sama angkat tangan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan 5 Juli kembali pembukaan gereja fisik di gereja offline. Tuhan Yesus berkati, kirim pasukan malaikatmu berjaga-jaga di setiap cabang. Kami tolak sampar penyakit menular, kami tolak COVID-19, ketakutan, kekhawatiran tidak menghinggapi jemaatmu. Kami berdoa dimanapun gereja dibuka, terlebih gereja Tiberias Jabodetabek diberkati Tuhan. Kami tolak segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang telah melayani bersama dengan kami, para pemimpin pujian diberkati Tuhan, backup singer, imam musik, barisan choir, para pemungut kolektan, para pendoa syafaat, semuanya diberkati Tuhan. Kami menyerahkan gembala sidang kami terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami berdoa bersyafaat, menopang dalam doa, panjang umur, penuh kuasa dan kemuliaan. Kami berdoa kemana melangkah, tangan Tuhan yang kuat menjaga, menopang, memelihara. Berkati pemimpin kami, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Setiap kata kalimat berkat ini aminkan, agar menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Diberkatilah keluargamu,
Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan diberkati Tuhan berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul